organisasi tentu memiliki arti lebih dari sebuah persahabatan. Hari ini kita akan membahas terkait persahabatan dan juga perjuangan dalam organisasi. Siapakah narasumber kita hari ini? Saksikan bahas perkara perjuangan dan persahabatan dalam organisasi. Baik, hari ini saya sudah bersama dengan Kak Albi Alfarizi. Kemudian ada Kak Firdawati. Halo. Dan Kak Rizza Mulyana. Halo. Apa kabar nih kakak-kakak? Alhamdulillah baik. Oke, boleh perkenalan dulu mungkin dari Kak Rizza dulu. Oke, perkenalkan nama saya Rizza Mulyana, kelahiran Kota Tasikmalaya. Saya alumni di BPN angkatan 2017. 17. Kebetulan saya di BPN ikut organisasi kepramukaan. Selebihnya baik, perkenalkan nama saya Firdawati. Saya lahir di Ciamis 28 Februari. Kemudian saya lulusan dari SMK BPN juga sama, jurusan Farmasi Pelayanan tahun 2017. Kemarin baru lulus dari D3 Farmasi Distikas Muhammadiyah Ciamis. Untuk organisasi yang diikuti mungkin dulu pas di BPN saya juga aktif di organisasi Pramuka dan kebetulan jadi Pradana Putri Pramuka. Oke, Kak Albi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Albi Alfarizi, alumni SMK Bina Putra Nusantara, jurusan Transmisi Telekomunikasi. Alhamdulillah pada saat ini saya telah bekerja di PT Telkom Akses Tasikmalaya, dan untuk tempat tinggal mungkin di Kawalu Tasikmalaya. Baik, lengkap banget gitu ya. lengkap banget. Barangkali MC mau main ke rumah. Boleh. Kesibukannya kakak-kakak ini apa nih? Kak Firda dulu mungkin. Untuk kesibukannya mungkin karena saya baru lulus kuliah D3 Farmasi, mungkin sekarang lagi sibuk-sibuknya melamar pekerjaan ya. Kemudian di sisi lain juga saya aktif juga di organisasi lain di daerah gitu. Selebihnya ya mungkin hanya sebatas nongkrong sama teman, kumpul-kumpul sama teman sebelum nanti banyak waktu yang tersita untuk bekerja mungkin. Oke, jadi mumpung ada waktu mumpung ada waktu, jadi sekarang meluangkan waktu untuk kumpul-kumpul sama teman juga. Oke, Kak Rizza? Kalau saya sih kesibukan hari ini sekarang di masa pandemi ini ya kalau saya sih sehari-hari ya bekerja gitu kan. Kalau sesudah bekerja ya pulang paling diem atau enggak main game atau apa gitu kan. Kadang ya kalau lagi gabut bener kan ya pengen ngopi keluar gitu kan bersama teman-teman kan, meskipun ya di saat pandemi, tapi jangan lupa protokol kesehatan dipakai ya. Benar. Sebelumnya mohon izin ya teman-teman, kita nggak pakai masker karena mungkin biar kelihatan gitu ya. Iya. Oke. Ya. Kak Aldi, boleh? Mungkin sudah dijelaskan tadi sebelumnya pas perkenalan. Kalau kesibukan saya bekerja dari Senin sampai Jumat mungkin bekerja, Sabtu juga bekerja, hari ini masih bekerja. Kalau misalkan ada waktu senggang atau ada waktu luang bekerja, kerja lagi gitu. Saya di terus kerja agen travel gitu, terus bekerja karena motivasinya laki-laki itu harus bekerja. Bener banget. Demi mahar. Demi mahar katanya. Pencari mahar. Para pencari mahar bener ya. Laki-laki harus gitu tadi ya, bener ya. Oke. Hanya pemantap saja. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang kedua nih Kak. Apa sih yang membuat kalian itu bisa bersahabat gitu? Kalau saya sih lebih ke yakin gitu kan. Ya kalau sahabat kan selalu ada gitu kan. Ya saat kita susah, saat kita senang ya ada. Alhamdulillah gitu masih terasa gitu oleh saya sendiri gitu kan. Masih ada gitu. Kalau misalkan ya mau kumpul nih, oke, hayu, ada gitu kan. Tapi ya hanya beberapa gitu. Yang mungkin yang lain yang nggak hadir itu mungkin punya kesibukan masing-masing. Oke. Ada tambahan lagi Kak? Enggak, sudah aja. Oke, nanti nambahnya aja ya. Iya, namanya aja. Kak Firda? Mungkin bagi saya karena awalnya dari saling ejek mengejek ya, saling ejek mengejek.
Terutama saya yang sering dibully gitu ya, di antara kami berempat sebenarnya sama Kak Dede, saya yang sering dibully. Nah, tapi dari sana bukan untuk melemahkan diri saya, bukan untuk jadi hati kecil saya misalnya menjadi berkat apa gitu, tidak seperti itu, tapi malah saya berpikir bahwa ini loh sahabat yang benar-benar menegur saya, misalkan apa ya, kalau misalkan ada ketidaksukaan ya langsung dibicarakan gitu. Kan kalau misalkan beda dengan teman, kalau misalkan teman di depan misalkan bagaimana, di belakang bagaimana ya, kita kan nggak tahu ya. Nah, mungkin awalnya kami bersahabat, kalau dari saya mungkin seperti itu. Kemudian lebih ke kekeluargaannya yang kita jalin itu benar-benar erat awalnya gitu. Jadi persahabatan itu maksudnya mungkin untuk bully sendiri di sini teman-teman, bukan bully yang gimana-gimana ya, tapi jadi mungkin karena udah deket banget gitu ya. Udah deket banget, jadi perihal bully membuli di persahabatan kami sudah emang ya mungkin gini itu gitu ya, sekedar hiburan aja gitu ya Teh. Sekedar hiburan. Dan juga bisa lebih mendekatkan lagi mungkin ya. Iya, betul. Oke, Kak Aldi? Kalau dari saya lebih ke perasaan dari diri sendiri gitu. Kalau misalkan kita sudah tertanam rasa mau sampai kapanpun gitu pasti akan tetap seperti ini, meskipun kita udah dipisahkan oleh ruang dan waktu, tetapi kalau perasaannya sudah tertanam di suatu organisasi, sudah masuk, mau sampai kapanpun akan tetap seperti ini. Berarti nggak bisa terpisahkan gitu ya, walaupun kita misalkan persahabatan itu, sahabat itu nggak harus selalu sama-sama, tapi persepsi kita yang sama gitu. Satu frekuensi. Frekuensi bisa tanamkan dulu gitu perasaannya. Kalau misalkan masuk ke organisasi atau masuk ke pekerjaan atau apapun, cintailah gitu pekerjaan tersebut atau cintailah organisasi tersebut, karena disitulah kita membangun suatu keluarga yang bisa kembali lagi ke diri kita sendiri gitu. Manfaatnya bakal terasa ke diri kita sendiri gitu. Mendadak jadi bijak. Benar, bijak banget Kak. Yang biasanya makanya kita kecilan gitu ya, jadi sekarang jadi bijak. Pecicilan banget ya? Iya. Karena mungkin termotivasi. Oke. Sesuai dengan ininya ya, slogannya. Inspirasi gitu. Harus menginspirasi gitu kan. Jadi keren banget sih, keren. Oke, lanjut ya Kak. Ya. Kenapa sih bisa terus sama-sama sampai sekarang gitu? Siapa dulu nih yang mau jawab? Kalau sama-sama sih enggak. Oke. Kita udah ada di aktivitasnya masing-masing. Kak Ria udah kerja, Kak Firda udah sibuk kuliah, saya sendiri juga sudah sibuk kerja. Namun ketika rasa itu datang atau misalkan kangen lah istilahnya, kita kangen dengan Ambalan ataupun dengan orang-orang yang ada di Ambalan, mungkin kita berkomunikasi, kita ketemu di mana mungkin. Ya susah juga kalau misalkan coba meluangkan waktunya susah. Kadang yang ini bisa, yang ini tidak bisa. Sayang banget nih Kak Dede sekarang nggak ada gitu. Nah, iya. Biasanya kan dia yang mempelopori ya, yang mempelopori untuk misalkan hari ini kita kumpul. Nah, baru kan kita komandonya ada di dia. Iya, komandonya ada di dia gitu. Terus sekarang beliau nggak ada gitu kan, jadi sedikit agak hampa ya mungkin bagi kita. Sedikit agak hampa nih teman-teman katanya. Kak Dede mungkin lain kali kita bareng-bareng juga ya. Ulangi lagi gitu. Boleh. Part 2. Oke, nanti ada part 2 kalau ada adedeknya gitu. Siap diundang part 2. Bukan dengan Kak Dede saja sih, mungkin kita yang lainnya semua gitu, semua. Satu angkatan gitu bisa berkumpul, gitu. bertukar inspirasi. Iya, bertukar cerita kembali, bertukar pengalaman lagi gitu ya. Soalnya emang kita benar-benar merasa kehilangan yang tadinya benar-benar dekat banget gitu. Terus karena emang terpisah oleh jarak, terpisah oleh aktivitas dan juga keadaan juga, ya sekarang mungkin hanya tersisa kita lah gitu. Tersisa di angkatan yang bisa mewakili. Satu angkatan hanya kita bertiga gitu. Mohon maaf untuk yang lainnya belum bisa hadir di podcast kali ini. Ya, mungkin nanti di episode selanjutnya ya Kak. Semoga ada kesempatan buat kita bareng-bareng gitu. Next kita ke pertanyaan yang selanjutnya Kak. Pengaruh positif nih menurut kakak-kakak dalam persahabatan di organisasi itu apa sih?
Oke, siapa dulu? Mungkin Bebas. saya dulu ya. Oke. Kalau misalkan pengaruh positif, di mana kita mungkin merasa sedih ataupun senang, sahabat perlu merasakan juga. Mungkin tidak semuanya, karena kan ada yang dinamakan sahabat dan juga ada yang dinamakan teman. Nah, untuk persahabatan mungkin dalam sebuah organisasi yang bisa dibilang positif itu karena kan kita perlu ada orang yang misalkan untuk menegur kita, mengingatkan kita, jikalau kita misalkan sudah keluar dari jalur ya, sudah misalkan ada kehilapan atau apa, melakukan kesalahan atau apa, mungkin kan kalau ada sahabat dalam sebuah organisasi ya kita bisa menegurnya gitu. Nah, kemudian untuk hal positif juga, kita mungkin bisa bersama-sama memperjuangkan sebuah organisasi, memperjuangkan apa itu arti sahabat yang sebenarnya. Oke, Kak Aldi. Kalau positif di dalam apa pertanyaan? Pengaruh positif persahabatan dalam organisasi, Kak. Persahabatan dalam organisasi. Jadi kalau dari saya, mendidik yang tidak bisa menjadi bisa, Saling bantu. yang Saling tidak bantu, punya iya. menjadi punya, istilahnya saling bantu, saling memberi masukan. Gitu. Yang tadinya kita mungkin di luar tidak tahu, setelah kita masuk organisasi jadi tahu, mungkin seperti itu. Terus kita misalkan butuh sesuatu, butuh bantuan apapun, kalau misalkan kita masuk organisasi dan bersahabat di organisasi tersebut, kita gampang untuk mencari bantuan gitu. Kalau misalkan kita ada apa-apa misalkan di luar gitu. Trouble. apapun. Kak Rizja, Aduh. monggo. Kalau saya sih ya selebihnya tadi udah disebutin sama Kak Aldi gitu Oke, kan. nambahin deh dari perkataan Kak Aldi dan Kak Firda nih. Kalau positifnya sih ya membuat ya diri saya lebih baik gitu kan, yang tadinya misalkan saya nggak tahu apa-apa gitu kan, ya seiring sharing terus kan bersama sahabat atau ya meskipun ya teman, tapi dari teman ke sahabat itu ya beda tipis lah, tapi ya lebih ke apa, sering bercerita ya ke sahabat gitu, bercengkrama sama sahabat gitu kan, Intinya sih sama-sama saling melengkapi aja. saling melengkapi. Di mana ada satu yang kurang, mungkin kita bisa melengkapi di mana kekurangan tersebut seperti apa gitu. Jadi ya, gitu. Menyampaikan keluh kesah juga ya Teh. Iya. Iya. Nah, untuk Curhat lah menyampaikan istilahnya. Curhat. Dalam masalah apapun. Ketika kita galau mungkin di luar, Waduh. Bahkan masuk ke dalam hal bukan hanya di organisasi Bukan mungkin hanya ya, di organisasi tapi juga hal mungkin. asmaranya mungkin. asmara mungkin Gimana nih bisa. Teh? Siapa nih yang paling suka banget apa ya? Cari pasangan nih Kak di antara kalian. Oke, Aldi. Kak Rizja nih. Aldi. mungkin setiap angkatan ada perwakilannya. Aduh. Gila. Oke. Setiap angkatan pasti ada caranya. Selalu dapat gitu berarti. Selalu ya. Oh, enggak juga. Enggak Enggak. selalu dapat. Enggak selalu dapat. Tapi mencoba mendapatkan gitu. Nah, Ya kalau mencoba mendapatkan ya ada gitu kan. Oke, kan benar berarti kan. Aku nggak salah kan ya. Ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak. Mungkin yang apa kakak-kakak nih tadinya mungkin belum dapat kerjaan ataupun apa. Gimana sih sharingnya mungkin ke teman-teman ke sahabat kakak gitu. Bantuin aku dong cari kerjaan gitu atau bagaimana gitu. Bisa diceritain mungkin? Kalau dari saya yang alhamdulillah ya sudah bekerja, untuk kalian mungkin yang masih sekolah ataupun yang udah lulus misalkan, bahwa organisasi itu sangat terasa manfaatnya di dalam suatu pekerjaan, maupun itu ya yang intinya bermanfaat lah, pekerjaan organisasi itu sangat bermanfaat. Hal mungkin dulu ya Kak, ini kita flashback lagi, hal yang paling menyenangkan nih Kak, hal yang paling konyol mungkin dari persahabatan kalian tuh apa gitu, mungkin bisa diceritain awalnya tuh gua tuh gini gitu loh. hal terkonyol. Oke, boleh. Siapa nih? Biasanya Kak Aldi yang suka menimbulkan kekonyolan itu kan Kak Aldi biasanya. Gimana nih Kak, konyolan apa nih?
ya? Apa ya, mungkin jadi Agak sampai karena dia yang konyolnya sampai dia yang bingung juga gitu. Iya gitu. Harus flashback dulu ke belakang mungkin karena udah beberapa tahun mungkin Ada yang lupa. ada yang lupa Ada yang lupa. lupa ingat lah Lupa ingat. istilahnya. Boleh deh ceritain dulu apa ya, perjuangan kalian sampai bisa sampai seperti sekarang itu kayak gimana gitu. Teh Firda dulu mungkin. masuk ke organisasi. Untuk masuk ke organisasi mungkin perjuangannya dulu sempet karena kan dulu dari segi kondisi kesehatan agak kurang ya, agak menurun gitu ya. Nah, jadi untuk masuk ke organisasi pramuka ini ya, khususnya untuk masuk ke organisasi pramuka sempat ada beberapa halangan dan rintangan mungkinnya dari mulai izin orang tua, kemudian kan tidak hanya aktif di pramuka juga kan, waktu itu pernah aktif di Pasibra juga, di Gentra Husada juga. Nah, jadi sementara kondisi kesehatan sedang menurun gitu, jadi agak susah diizin orang tua juga. Nah, tetapi pas saya mulai jadi pradana saya lepaskan satu persatu, mulai melepas Gentra Husada, melepas Paskibra mungkin ya. Jadi difokuskan ke satu titik, saya memilih untuk mau memperjuangkan di pramuka gitu ya, mau memperjuangkan organisasi pramuka. Nah, dari sana mungkin saya lebih meyakinkan ke orang tua bahwa saya bisa loh sekolah sambil organisasi. Soalnya emang mungkin basic dari dulu juga ya, dari mulai SMP juga emang sudah aktif di organisasi. Jadi sudah tahan dengan capek-capean, dengan panas-panasan ataupun dan lain hal sebagainya gitu ya. Jadi perjuangannya mungkin yang paling sulit itu untuk meyakinkan kedua orang tua ya gitu, untuk bisa mengizinkan saya berjuang di organisasi ini. Oke, Karikja mungkin ada yang ingin berkata-kata, mungkin sepertinya tadi tuh kayak pas Teh Firda itu tertahan-tahan, aku tuh kayak dia tuh kayak mau ngomong Bingung. apa. Oke. Bingung kata-katanya Bingung gimana. katanya teman-teman. Saking apa ya? Besarnya arti persahabatan gitu sampai bingung ya, Kak? Iya. Terus gimana nih? Kalau saya sih waktu awal berarti kembali lagi ke masa lalu gitu kan. Flashback lagi gitu. Kalau saya sih untuk masuk organisasi alhamdulillah tidak ada paksaan atau enggak ya, misalkan izin dari orang tua ya alhamdulillah diizinin gitu kan. Nah, yang membuat saya yakin ingin masuk ada sih terinspirasi. Enggak, bukan inceran ya. Curigaan. Waduh, curiga terus. Karena mungkin terlalu mencurigakan gitu ya. Iya benar, terlalu mencurigakan. Enggak, soalnya waktu MOPD kan gitu kan. Ada apa? Ada orang gitu kan. Okay. Ada orang gitu. Itu ada Kak Dede Sidikul Amin gitu kan. Dari awal masuk MOPD gitu. Saya bareng Berarti gitu udah kan. dekat dari situ ya? Iya, udah kenal. Baru kenal gitu. Iya, udah kenal. Udah kenal dari situ ya. Mana ya? Jadi ya nggak ada paksaan sih gitu. Kalau saya Karena sih seru lihat orangnya gitu. seru gitu kan, seru. Terus ya bingung kan, karena kan di sekolah kan ada apa? Harus ada ekskul wajib, ada ekskul yang tidak diwajibkan kan gitu kan. Ya udah, kalau ekskul wajib ya saya memilihnya ya pramuka, karena dari SMP juga ya saya mengikuti pramuka meskipun dari kelas 3 gitu, kelas 3, tapi alhamdulillah ya kalau SMK full sampai kelas 12 dan sampai keluar, dan sampai sekarang juga masih ada jiwanya. Pramuka banget. Keren. Baik teman-teman, untuk pembahasan kali ini dicukupkan sekian. Terima kasih untuk teman-teman yang senantiasa setia menonton konten-konten kami. Semoga apa yang kami tayangkan selalu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.